dalam segala kelimpahan. Terima kasih Yesus layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah
Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Melimpah kasih-Mu, semakin hari
yang terbaik yang kami bisa berikan, kami akan berikan kepadamu Tuhan. Biarlah ini merupakan sesuatu yang menyenangkan hati, yang membuat Engkau bersukacita melihat hidup kami. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami siapkan hati kami, berbicaralah Tuhan kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Apa yang Kau mau sampaikan, itu apa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang kita boleh hari ini bersama-sama kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pada waktu malaikat dia berbuat salah, waktu itu dikatakan dia meninggikan dirinya, dia mau menyamakan dengan Allah, dan Tuhan campakkan malaikat itu. Tapi berbeda pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sama-sama jatuh dalam dosa, ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan kemudian dia melahirkan keturunan-keturunan yang membawa tabiat dosa itu. Saudara, Tuhan turun ke bumi dan dia cari manusia. Berarti saudaraku, derajat antara kita manusia dengan malaikat itu berbeda. Ya, sekali lagi, malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan apa Tuhan lakukan? Tuhan campakkan malaikat. Tuhan masukkan dia ke dalam kegelapan, dalam neraka. Tapi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan cari derajat kita lebih tinggi. Jadi saudara, kita mesti belajar memahami bahwa kita ini sangat berharga. Nilai hidup kita itu sangat tinggi. Dan kita ini adalah ciptaan yang memang seperti apapun lah bentuk fisik kita, karena memang dunia mengarahkan kita kepada yang luar ini seolah-olah lebih penting daripada yang di dalam. Tidak penting yang di dalam bagaimana, yang penting luarnya. Sehingga kalau di hari-hari terakhir ini muncullah crazy rich. Kemudian ada istilah flexing, ya, orangnya tidak kaya tapi kelihatannya tuh dibuat seperti itu kaya. Setelah kena tangkap sama orang pajak, barulah kemudian mereda, hilangnya, ditelan keadaannya. Tapi sebetulnya itu hanya orang pingin pamer, pingin tunjukkan ya dunia itu begitu, luarnya, tanpa peduli dengan dalam. Bukan berarti kita tidak memperdulikan yang bagian luar, perlu kita perhatikan, tetapi yang bagian dalam kita juga mesti perhatikan. Seimbang, ya, jangan berat sebelah. Perhatikan yang luar tanpa perhatikan dalam. Ada orang yang ngeroh terus, yang di dalam aja yang diperhatikan, yang luar tidak penting. Tidak bisa juga. Kenapa? Karena manusia melihat rupa. Tuhan yang tidak melihat rupa, tapi manusia dia lihat rupa. Ya. Kemarin dalam diskusi kuliah kami, dia bilang gini, ada orang bilang dia pendeta tapi tidak menjaga penampilannya, sehingga pada waktu orang lain diajak, dia bilang nih, orang seperti itu yang aku harus ikuti. Kamu lihat aja, makan aja nasinya cecer di mulut itu tidak diberes. Orang seperti itu yang aku ikuti. Kenapa? Karena dia terlalu hanya yang di dalam yang diperhatikan, yang di luar tidak. Nah saudara, jadi kita mesti seimbang, ya, seimbang. Nah hari ini kita akan mau belajar dari satu sisi. Tuhan katakan begini, minggu lalu saya sampaikan, bukan bagaimana cara mati, tapi masih ingat bagaimana
cara hidup. Ya, suatu kali di ruang praktek seorang dokter dibuat gini, it doesn't matter how long you live, but how. Tidak penting berapa lama kamu hidup, tapi bagaimana waktu kamu hidup ini. Nah, kita berdoa Bapak Ibu, selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di bumi ini, sekian puluh tahunkah, sekian tahunkah, tidak ada masalah. Kita menghitung sisa hari yang akan Tuhan percayakan. Ya, logikanya makin tua seseorang, maka sisa kesempatannya dia makin sedikit. Itu logikanya. Tetapi kan sekali lagi, nomor urut panggilan kita, panggilan manusia tidak berdasarkan usia. Ya, nomor urut dipanggil Tuhan tidak berdasarkan usia. Jadi ada yang lebih muda, yang lebih dulu meninggal, ada yang lebih tua, tidak meninggal. Ya, itu ketentuan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, ya. Kita buka dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 17. Dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kemudian, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat 15. Lihat, dikatakan begini, perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Cara hidup ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari dibilang, jangan seperti orang-orang bodoh, hiduplah seperti orang-orang bijak. Ini ayat 15. Nah saudara, begini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik cara hidupmu. Jadi kita harus betul-betul dengan seksama, dikatakan dengan baik-baik perhatikan bagaimana cara hidup kita. Kenapa? Karena apa yang kita alami hari ini, itu ditentukan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemarin, minggu yang lalu, bulan lalu, beberapa tahun yang lalu akan menentukan hari ini yang kita alami. Dan apa yang cara hidup kita hari ini akan menentukan juga besok, minggu depan, bulan depan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Contoh kalau anak-anak sekolah, dia tidak mau sekolah, tidak mau rajin belajar, ya kan? Nah kemudian dia tidak naik kelas. Tapi kan itu tidak naik kelas itu kan hari ini, tapi dia menentukannya itu bulan-bulan sebelumnya, hari-hari sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, apa yang kita alami hari ini sebagian besar itu ditentukan dari cara hidup kita hari-hari sebelumnya. Cara hidup kita hari ini akan menentukan apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi di hidup kita di hari-hari yang akan datang. Untuk itu cara hidup kita ini perlu kita perhatikan. Nah kita coba lihat dalam cara hidup yang kita perlu perhatikan, salah satunya yang kita mesti cek, kita perhatikan, yaitu tentang hal ibadah. Saya membagi ibadah ini dua. Yang pertama ibadah personal, dan kemudian yang kedua komunal. Komunal itu bersama-sama, ya, personal dan komunal. Ini ibadah. Kita coba lihat ibadah personal. Tadi Yakobus pasal 1 ayat yang ke-27 dikatakan begini. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi dikatakan ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu dan
janda-janda dalam kesusahan mereka. Ya, jadi baca ayatnya lengkap-lengkap ya. Itu saya harus memperhatikan janda dalam kesusahan mereka. Ya. Nah, berarti kalau dia tidak susah, gimana? Ya, tentu konteksnya berbeda ya. Dalam kesusahan mereka. Nah, loh kalau gitu tiap hari kita harus ke panti asuhan. Tiap hari kita harus ke panti jompo. Memangnya begitu? Ini kan kalau kita lihat arti tertulis, berarti kan tiap hari kita harus ke panti asuhan atau ke panti jompo. Kira-kira kan begitu? Karena kan tentu di panti jompo lah banyak kita temui janda-janda yang susah. Ya, dan di panti asuhan lah kita mengunjungi yatim piatu. Konteksnya begitu tertulis, tapi bukan berarti seperti itu. Memberikan pemahaman kepada kita begini. Ibadah personal yaitu bicara tentang hidup sehari-hari. Sesuatu tindakan yang kita lakukan, satu perbuatan yang kita lakukan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita mulai memperhatikan orang lain dalam kesulitan mereka. Itulah yang mesti kita lakukan. Ini ibadah personal kita. Masing-masing kita mesti belajar, saudaraku, tentang hidup sehari-hari, bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga belajar bahwa hidup ini juga mesti berbagi dengan yang lain. Mesti juga bukan hanya memperhatikan diri sendiri, yang penting kerohanianku, yang lain tidak masa bodoh. Enggak. Jadi dalam hidup ini yang dikatakan ibadah personal itu, mari kita mulai belajar. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kita mulai belajar berbagi. Nah, saudara, mari kita mau belajar. Ya, kemudian dalam ibadah komunal. Ibadah komunal ini Ibrani pasal 10 ayat 25 katakan. Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Berarti kalau dikatakan pertemuan-pertemuan, lebih dari satu orang. Benar ya? Pertemuan. Saudara mungkin enggak? Saudara bertemu dengan siapa? Enggak ada. Nah, kan tidak mungkin. Namanya pertemuan berarti dia dalam jumlahnya lebih dari satu orang. Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini ibadah komunal seperti salah satu yang kita lakukan dalam hari Minggu. Karena Tuhan juga berkata, memangnya perlu tidak ibadah hari Minggu? Karena dalam 10 perintah hukum Taurat dikatakan, salah satunya dikatakan kuduskan hari Sabat. Berarti satu hari yang kita sediakan untuk apa? Untuk beribadah. Nah, kita kan coba lihat Bapak Ibu, bahwa ternyata ibadah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga Tuhan itu memberikan satu perhatian khusus. Nah, kita coba lihat dalam kitab 1 Korintus pasal 10 pasal 10 juga berkata bahwa apa yang dialami oleh orang Israel itu menjadi contoh buat kita. Memang dalam konteksnya tidak bicara tentang dia hanya khusus bicara tentang selama orang Israel di padang gurun, tetapi tidak ada salahnya kita belajar apa yang mereka pernah alami. Sebetulnya kita bisa belajar jadi contoh buat kita yang hidup di zaman sekarang ini. Nah, kita sekarang mau coba lihat bagaimana konsennya Tuhan tentang hal ibadah. Nah, kita melihat bagaimana pada waktu perjalanan orang Israel, waktu mereka ada di Mesir, kemudian Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Mesir itu cerita tentang dunia, tentang, kalau dalam konteks orang menafsirkan, Mesir itu bicara adalah tentang kegelapan. Tetapi dibawa keluar dari Mesir itu Tuhan memberikan pemahaman kepada kita, kita yang dulunya di bawah dosa, di bawah kutuk daripada dosa, hukuman daripada dosa, ada dalam kegelapan, dibawa Tuhan keluar dari kegelapan untuk apa? Hidup di dalam terang. Nah,
konteksnya ini yang kita mau belajar. Bagaimana orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nah, kita lihat tujuannya apa. Ya. Keluaran pasal 3 ayat 12 katakan begini. Keluaran pasal 3 ayat 12. Dari kitab Keluaran ini nanti kita akan melihat ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka Tuhan bilang apa? Kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Karena di Mesir mereka tidak bisa ibadah. Kekejian bagi orang Mesir melihat apa yang dilakukan oleh orang Israel, sehingga mereka sulit untuk beribadah. Nah, ditambah lagi mereka hidup dalam kerja paksa. Tapi Tuhan katakan gini, aku mau bawa kamu keluar dari Mesir dengan tujuan supaya kamu bisa ibadah kepada Tuhan. Tuhan lihat dari awal saya katakan, malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan campakkan. Tapi manusia jatuh dalam dosa, Tuhan cari dia. Nah, tujuannya itu apa? Supaya manusia ini bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi tujuannya Tuhan adalah bagaimana supaya orang bisa beribadah. Baik ibadah secara personal maupun secara komunal tadi. Untuk itu saudaraku, ini kan cerita tentang relasi, hubungan antara kita ciptaan dengan Tuhan Sang Pencipta. Nah, ini yang Tuhan mau buat kita. Jadi konteksnya saudaraku, ibadah ini adalah personal dan komunal. Kalau hanya ibadah hari Minggu, bagaimana dengan hari Senin? Bagaimana dengan jam-jam setelah kita pulang dari ibadah? Bagaimana dengan hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Nah, jadi ibadah ini kembali dia cerita mengingatkan kita tentang personal dan komunal. Ibadah ini adalah relasi, hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, hubungan atau relasi kita dengan Tuhan, ini yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita terus menjaga relasi. Nah, musuh kita, si iblis, si jahat, dia akan berusaha menghalangi supaya orang tidak beribadah, baik secara personal maupun secara komunal. Alasannya bisa banyak. Kalau dihitung bisa jutaan alasan. Kenapa? Karena memang iblis akan berusaha membuat relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama jadi rusak. Kenapa? Itu tujuan iblis. Karena dia tahu tujuannya Tuhan adalah orang beribadah, dan dia berusaha untuk menghalangi orang beribadah. Nah, kita coba lihat, belajar dari kisah Firaun dengan orang Israel. Firaun tidak iblis, melambangkan saja. Kira-kira polanya, ya, pola yang dipakai oleh iblis untuk membuat supaya orang Israel tidak bisa ibadah. Nah, kira-kira itu, ya. Sekali lagi, Firaun bukan iblis, tapi dia hanya melambangkan pola, cara kerja, pola pikir. Nah, sehingga dari situ kita akan belajar, kita akan lihat, oh, pola ini dipakai oleh Firaun untuk menghalangi orang Israel beribadah. Dan pola yang sama dipakai oleh iblis yang pernah dia berikan dalam pikirannya Firaun untuk menghalangi orang Israel beribadah. Nah, ini kita mau belajar, ya. Nah, kita akan coba lihat, ya, apa yang dikatakan oleh Firaun, dan kemudian kita coba aplikasikan, kita coba lihat, kita terapkan. Oh, dalam hidup kita sehari-hari ini, kira-kira memang benar begitu enggak, gitu, ya? Oke, kita akan coba lihat, ya. Yang pertama dari Keluaran pasal 5 ayat yang kedua. Waktu itu Musa pergi menghadap Firaun. Nah, kemudian kita lihat pasal 5 ayat yang kedua.
Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Saudara, waktu itu kan Musa datang, dan kemudian Musa ngomong, Tuhan kami kasih tahu kami harus pergi keluar untuk beribadah, mempersembahkan korban, beribadah kepada Tuhan. Tapi Firaun bilang gini, siapa Tuhan itu? Enggak, aku enggak kenal dia. Enggak. Dan dia tidak mengizinkan orang Israel untuk pergi beribadah. Ini yang pertama. Saya melihat ini artinya berkata salah tentang Tuhan. Ya. Jadi berkata salah tentang Tuhan. Kenyataannya hari itu kenyataannya orang Israel sudah 400 tahun lebih di Mesir. Ini peristiwa ada kaitannya dengan Yusuf. Ya, dalam masa kelaparan itu kemudian Yusuf jadi Perdana Menteri, dan kemudian setelah ratusan tahun kemudian dikatakan hiduplah digantikan oleh Firaun. Jadi Firaun itu bukan nama, sebetulnya Firaun itu gelar. Sama kalau di Indonesia, konteks Indonesia, Sultan Hamengkubuwono ke-9, yang sekarang kan ke-10. Jadi namanya lain, tapi ini gelar. Firaun itu gelar Raja Mesir. Nah, kemudian dikatakan lahirlah raja ini yang tidak lagi mau peduli dengan sejarah masa lalu. Bagaimana berjasanya Yusuf dan Firaun ini yang tertulis ini, dia tidak peduli lagi dengan sejarah itu. Nah, kemudian dikatakan, dia ngomong, kenyataannya setelah sekian ratus tahun kemudian, orang Mesir sudah menjadikan orang Israel jadi budak. Dia sudah jadi budak. Sehingga Firaun bilang gini, aku ini penguasa di sini, kamu numpang di sini, kamu budak. Itu kan faktanya kan begitu. Jadi kalau aku mau dengar, Tuhan yang mana? Tuhanku lebih berkuasa. Buktinya apa? Kamu budak, aku bosnya. Kan kira-kira konteksnya kan begitu. Ya, jadi Firaun bilang, kamu budak. Bagaimana kamu bisa bilang Tuhan itu? Buktinya, kenyataannya begini. Saudara, dalam kehidupan ini kan begitu aja. Kalau sudah lihat ada banyak orang diajak untuk kenal, yuk percaya kepada Yesus, kamu jangan hidup lagi begini. Orang kadang-kadang berkata salah tentang Tuhan. Dia bilang, loh, kamu aja yang taat beribadah, hidupmu gitu-gitu aja. Aku lebih kaya dari kamu, ya kan? Uangku lebih banyak dari kamu. Istriku, anak-anakku baik-baik aja, tidak ada masalah. Ya kan? Orang akan berkata salah. Kenapa? Karena orang hanya melihat seperti tadi. Tuhan memang melihat hati, manusia melihat rupa. Makanya saudaraku, sebagai anak Tuhan, ya kita juga mesti tunjukkanlah sesuatu bahwa aku ini loh orang dipelihara oleh Tuhan. Aku ini loh orang yang hidupnya begini karena Tuhan pelihara. Ya kita mesti tunjukkan. Supaya apa? Jangan nanti orang lain berkata salah tentang Tuhan, dan itu dijadikan orang menghalangi orang beribadah. Nah, termasuk juga kadang-kadang di orang Kristen, di orang percaya juga kadang-kadang begitu. Cuma beribadah. Itu pengurus gereja, itu pendeta, itu begini, hidupnya begini. Hal-hal begini dipakai oleh iblis berkata salah tentang Tuhan. Padahal Bapak Ibu, ibadah itu adalah tanggung jawab pribadi kita kepada Tuhan. Kalau saudara tahu hidupmu ini berharga, engkau orang manusia yang begitu nilaimu itu tinggi di hadapan Tuhan. Sekali lagi, manusia berdosa, Tuhan turun dari surga cari manusia.
Dia tinggalkan kemuliaannya, dia turun ke bumi, dia cari manusia. Nah saudaraku, kalau kita tahu kita sekarang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan hanya bilang gini, beribadahlah kepadaku. Beribadah itu kan konteks kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Inilah yang Tuhan tuntut, hanya beribadah kepadaku, kata Tuhan, secara personal dan komunal. Tuhan hanya tidak minta yang lain, beribadah kepadaku. Tapi begini, begitu, alasannya banyak. Ya, kadang-kadang yang seperti yang saya sampaikan tadi, buat apa aku ibadah? Hidup kamu aja begini. Buat apa aku ibadah sama Tuhan? Buat apa aku ke gereja lagi? Begitu, pendetanya aja begitu. Lihat pengurus gereja, aktif di gereja, hidup aja kayak gitu. Nah, yang jadi standar bukan Tuhannya, tapi yang jadi standar yang orang-orang yang nampak ini. Meskipun saya katakan kadang-kadang memang manusianya salah. Bukan berarti tidak, sudah ada orang melihat begitu, tapi tidak seharusnya. Karena toh suatu saat kita akan pertanggungjawabkan ini kepada Tuhan. Dan tidak ada lagi alasan kita, ya gimana Tuhan, aku lihat begini, aku lihat orang itu begitu, aku lihat dia begini, aku lihat begini. Kenapa kamu tidak lihat aku, kata Tuhan. Kenapa kamu tidak lihat aku? Kenapa kamu lihat orang itu? Harusnya kita tidak jadikan orang itu sebagai standar. Tapi kita lihat apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Itu standar kita. Nah, jadi mari Bapak Ibu, jangan sampai kalau orang lain berkata salah tentang Tuhan, jangan kita ikut-ikut. Ya. Bahkan ada orang yang gini, kelihatannya yang tidak ibadah tuh kok lebih senang ya hidupnya, lebih sejahtera dia, lebih makmur hidupnya, ya kan, lebih baik keadaannya. Kok rasanya ngapain sih aku capek-capek mesti ibadah, mesti siapkan waktu. Nah saudara, sebetulnya gini saudara, kadang-kadang ada orang juga begini, kok Tuhan tuh tidak hukum dia ya, hidupnya salah, perilakunya begitu, tindakannya begitu, kok Tuhan tidak hukum dia? Nah saudara, itu bukan bagian kita. Amin, amin. Itu bukan bagian kita yang suruh-suruh Tuhan, Tuhan hukum dia Tuhan, Tuhan hukum dia Tuhan, Tuhan hukum. Enggak, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah perhatikan cara hidupmu, bukan cara hidup orang lain. Perhatikan cara hidupmu. Kita perhatikan cara hidup kita gimana? Bagaimana kita menghargai, ya. Beberapa mungkin setahun yang lalu saya pernah khotbahkan bagaimana kita memberikan respect kita dalam ibadah. Ya. Kalau kita memang ibadah, ayo kita ibadah. Kenapa? Karena itulah respect kita. Kita tahu Tuhan ada, Tuhan hadir, dan kita memberikan respect dalam ibadah. Nah itu yang kita perlu jaga, ya, memberikan respect. Kemudian yang berikutnya, Keluaran pasal yang ke-8 ayat 25 dan 27. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Ayat 27. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Saudara, kan sudah terjadi tulah nih, ya, terjadi tulah di Mesir. Tapi Tuhan membuat perbedaan, orang Israel tidak mengalami tulah. Nah, kemudian setelah tulah itu terjadi, kemudian Firaun ini, ya sudah, Musa sini. Ya udah, pergi, kamu boleh ibadah, tapi di negeri ini. Artinya, kalau dia ibadah di Mesir, dia tetap jadi budak, ya kan? Dia tidak keluar dari Mesir, dia tetap jadi budak.
kamu boleh jadi orang Kristen, tapi tak boleh lah lakukan yang begini-begini, tidak apa-apa lah. Kamu boleh jadi orang percaya, lah nyerempet-nyerempet sedikit, tidak apa-apa lah. Ini sudah gue boleh jadi orang, boleh ibadah, tapi di negeri kan di Musa bilang gini, loh tidak mungkin. Kalau kami ibadah kami selalu membawa korban. Dan itu kekejian bagi orang Mesir. Nanti kami bisa dilemparin batu, kata Musa. Jadi saudaraku, ada memang iblis akan berusaha menghalangi. Ya, misalnya dikatakan begini, kalau saya coba lihat konteks ini, boleh ibadah, tapi di negeri ini, di Mesir. Jangan terlalu sibuk, jangan terlalu aktif. Ya, persembahkan aja di Mesir, jangan jauh-jauh, di Mesir saja. Ya, ada orang tidak ada waktu untuk ibadah, banyak kerjaan, atau biasa aja, udahlah biasa-biasa saja lah, jangan terlalu fanatik lah. Ya, udahlah jadi Kristen biasa-biasa aja lah, kan kita masih hidup di dunia. Ya biasa-biasa aja lah. Hari Senin kita kudus, Selasa, Minggu kita kudus, nanti Senin kalau berbuat dosa nanti datang lagi hari Minggu kita kudus lagi gitu. Kan hidup sebetulnya tidak bisa begitu. Kita, Rasul Paulus katakan, memang kita hidup di dunia, tapi kita tidak mengikuti cara dunia. Ya. Nah, saudara, kemudian selanjutnya apalagi perkataan dari Firaun yang menghalangi orang Israel untuk beribadah, yang membuat kita tidak beribadah. Keluaran pasal 10 ayat 9 dan 11. Keluaran pasal 10 dikatakan begini, jawab Musa, kami hendak pergi sebentar. Yes, 9 ya. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami, lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. 10. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. 11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Firaun bilang gini, boleh kamu ibadah, tapi yang laki-laki saja. Istri, anak kamu tinggal di rumah. Yang laki-laki yang sudah dewasa pergilah beribadah. Jadi anak-anak, yang istri dan anak-anak tinggal di Mesir. Jadi Firaun tetap berusaha mengikat. Tapi Musa bilangnya, dah kami harus sekeluarga. Sekeluarga. Jadi bapak-bapak, kita adalah kepala keluarga, pemimpin di rumah. Kitalah yang memimpin. Apalagi kalau anak-anak kita belum dewasa, yang masih di bawah kontrol kita, ya kitalah yang menentukan dia untuk ibadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang di Tuhan katakan begini, ya beribadahlah sekeluarga. Firaun bilang laki-laki saja. Nah, kalau sekarang terbalik kan, yang lebih banyak ibadah yang wanita, yang laki-lakinya enggak gitu. Tapi Tuhan katakan gini, Tuhan mau bersama-sama, baik secara personal, baik secara komunal. Ayo satu keluarga. Sebetulnya gini Bapak Ibu, COVID ini kan ngajarin kita untuk ibadah bersama-sama di rumah, ya kan? Orang kan terpaksa ke gereja tidak bisa waktu masa-masa itu kan, dan kemudian orang harus di rumah. Di rumah kan harusnya bersama-sama. Kemudian pasal 10 ayat yang ke-24 dikatakan begini, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu.
setelah tulah lagi, tidak boleh kena tulah lagi, tidak boleh kena tulah lagi. Kemudian Firaun bilang ini, ya udahlah, kamu boleh pergi dengan istri dan anak-anakmu, kamu boleh pergi, tapi tinggalkan kambing domba. Kambing domba ini bisa pertama berupa harta, yang kedua alat untuk mempersembahkan korban. Ya, karena orang Israel dikatakan begini, dia dalam setiap kali ibadah dia harus membawa korban. Nah, saudara, ibadah yang apa yang iblis halangi? Ibadah tanpa korban. Jadi Bapak Ibu jangan terus ini cerita uang lagi. Tidak selalu. Tidak selalu. Tetapi firman Tuhan kan juga berkata begini, di mana hartamu berada, itu juga hatimu berada. Ya. Nah, kita coba lihat Bapak Ibu. Kita mau belajar sebetulnya dalam ibadah ada korban. Salah satunya itu di antara sekian korban yang harus kita bawa adalah korban berupa harta. Tetapi tidak satu-satunya. Ya, tujuannya kita ke gereja, kami juga bukan untuk supaya orang-orang bawa korban, bukan itu tujuan satu-satunya. Ya, dan itu bukan tujuan kita. Bagaimana orang bisa membawa korban syukurnya kepada Tuhan, korban terima kasihnya kepada Tuhan, diingatkan kembali lewat nyanyian, iya ya kita sudah dipelihara 1 minggu ini, selama ini kita sudah ditolong oleh Tuhan, ada korban yang kita berikan, rasa terima kasih kita, rasa syukur kita. Toh saudara juga di mana-mana kan kita lakukan begitu. Saudara berterima kasih, aku hari ini ulang tahun, terima kasih Tuhan sudah tolong. Ayo panggil ini, datang. Sudah ajak makan-makan kan? Betul kan? Duh, kenapa kadang-kadang orang di gereja orang malah uang. Kadang-kadang kita lupa. Tuh di tempat yang lain kita lakukan juga dan kita tidak protes. Kenapa di gereja orang protes gitu? Ya, jadi saudara, belajarlah ibadah dengan korban ini artinya begini saudaraku. Kita mesti belajar membedakan antara menyisakan atau menyisihkan. Menyisakan dengan menyisihkan beda enggak? Halo? Beda enggak? Beda ya? Kalau menyisakan gimana? Gimana kalau menyisakan? Ya terakhir, kalau ada tersisa. Tapi kalau menyisihkan gimana? Menyisihkan dari awal. Ini kan gitu ya. Jadi antara menyisakan dengan menyisihkan itu hal yang berbeda. Kalau menyisakan belakangan, yang akhir itu disisakan. Tapi kalau kita menyisihkan itu di awal. Jadi saudaraku, saya belajar bukan menyisakan tapi menyisihkan. Jadi kalau hari Minggu saya tidak sisakan, tapi saya sisihkan waktu. Ngerti ya? Kalau saya dapat berkat, saya tidak sisakan untuk perpuluhan, tapi saya sisihkan awalnya. Kenapa? Karena memang saya menyisihkan, bukan menyisakan. Kalau saya sisakan, itu kan kalau ada tersisa. Kalau enggak, ya Tuhan minggu bulan depan ya Tuhan. Nah, begitu aja. Nanti bulan depan enggak ada lagi sisa, bulan depan ya Tuhan. Sampai akhirnya 12 tahun, bulan depan ya Tuhan. Kan begitu. Kenapa? Karena kita menyisakan. Jadi kalau saudara mau berdoa, saudara mesti sisihkan waktu untuk berdoa. Kalau enggak, ya enggak pernah. Sisihkan waktu. Jam berapa sudah mau berdoa? Sisihkan waktu. Oke, aku sisihkan waktu 15 menit, aku akan berdoa pribadi. Ya sisihkan waktu. Jangan sisakan. Saudara mau berikan persembahan, ya sisihkan. Jangan sisakan. Saudara mau beribadah, sisihkan waktu, jangan sisakan. Apa saja dalam kehidupan ini, ya kita mesti belajar menyisihkan, bukan
menyisakan. Amin. Kalau kita bisa sisihkan, artinya yang terbaik kita bisa kasih untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah tahu nih. Kita sisihkan, betul kita sisihkan. Dari awal kita sudah tahu, oh ini yang terbaik yang kita bisa lakukan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, iblis berusaha menghalangi ibadah orang, baik secara personal maupun secara komunal. Dia akan terus sampai bumi ini ada, dia akan terus menghalangi. Dia akan terus coba halangi supaya orang tidak beribadah. Relasinya dengan Tuhan dan dengan sesama itu rusak. Itu tujuan iblis. Ingat saudaraku. Ingat. Tuhan mencari manusia. Dia sisihkan, bukan dia sisakan. Dia sudah lakukan itu yang terbaik untuk kita. Nah, kita mesti belajar. Ya, mari kita mau belajar dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bisa sisihkan segalanya, terutama dalam hal ibadah, apa saja yang kita lakukan, saya percaya saudaraku, kalau kita berani sisihkan, artinya berikan yang terbaik untuk Tuhan, maka yang terbaik juga dari Tuhan akan datang kepada kita. Untuk apa saja? Untuk apa saja? Untuk apa saja? Kalau yang berani kita berikan, sisihkan, artinya berikan yang terbaik. Percayalah saudaraku, maka yang terbaik pun akan segera datang dan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena inilah faktanya yang Tuhan lakukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ibadah personal kita, ibadah komunal kita, ini penting. Jangan sisakan, tapi sisihkan. Entahkah itu waktu, entahkah itu persembahan. Makanya saudaraku, saya ngajarkan, ayo saudaraku, kalau memang tahu mau ibadah, memang ada persembahan, ayo kita sisihkan dari rumah, kita siapkan. Itu menunjukkan respect kita. Aku mau ibadah, aku mau berikan sesuatu. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesuatu, aku mau lakukan itu. Dan kita sudah bisa lakukan itu. Saya percaya itulah bagian respect kita. Bagian respect kita kepada Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang dicoba dilakukan oleh iblis. Yang pertama tadi apa? Berkata salah tentang Tuhan. Ya, kita belajar. Kalau iblis coba tanamkan benih-benih itu, coba lihat, berkata benarlah tentang Tuhan. Ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Ya, saudara. Kemudian jangan terlalu sibuklah untuk Tuhan, biasa-biasa sajalah. Jangan terlalu fanatik lah. Ya kan, kadang-kadang kan ada kata-kata yang begitu. Ya, nggak perlulah bersama-sama. Yang penting kan saya sendiri bisa. Ya, toh selama ini saya sudah lakukan, tidak ada masalah kok, aman-aman aja. Ya, saya tidak lakukan ini tuh biasa, selama ini biasa-biasa saja. Terus saya hidup juga, kerjaan saya jalan dengan baik. Uang juga datang, ini begini, keadaan begini. Nah saudara, dan kemudian ibadah dengan tanpa korban. Harusnya ada korban yang dibawa. Saudara, beberapa waktu yang lalu, karena sekarang ini kan zaman medsos ini kan segala sesuatunya begitu sangat mudah tersebar ya. Nah kemudian disorotlah tentang perpuluhan. Nah, akhirnya mulai ada banyak orang bilang, oh itu nggak boleh, ngapain tuh harus perpuluhan, begini. Saudaraku, kadang-kadang begini ya, saya kalau boleh kita ngomong jujur saudaraku, waktu kita lagi sulit, waktu kita lagi susah, yang harus kita berikan sedikit, biasanya orang nggak protes. Tapi kalau sudah mulai banyak, ya kan, kok banyak ya? Rasanya sayang lah, nggak perlu lah kasih. Kok rasanya ngapain ya perlu? Waktu banyak lah orang mulai protes. Waktu sedikit, biasanya jarang orang protes. Nah kalau memang kita mau samakan, kenapa waktu sedikit kita nggak protes? Waktu banyak kita mulai protes gitu ya. Jadi harusnya, ayo saudaraku, belajar ya. Ulangan pasal 16 ayat 16 katakan begini.
Ulangan 16 ayat 16. Dikatakan begini, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Artinya dia mesti bawa sesuatu di hari raya itu. Nah, kita bilang, ya udah saya bawa 3 kali setahun. Konteksnya itu kan konteks dia ibadah. Dia ibadah. Dia bawa. Nah, cuman masalahnya yang dia bawa itu besar-besar, saudara. Kalau enggak kambing domba 1 ekor, lembu sapi yang dia bawa di dalam hari raya itu. Itulah Tuhan katakan konsepnya. Hanya Tuhan bilang gini, setiap orang datang ke hadirat Tuhan, setiap orang beribadah, tidak boleh tidak bawa apa-apa. Jadi saudaraku, jangan bawa hatimu kosong kepada Tuhan. Tuhan bilang kira-kira gitu, enggak boleh. Kalau kamu datang ibadah, datanglah dengan ucapan syukur, datanglah dengan membawa sesuatu sebagai bukti ucapan syukurmu. Sekali lagi, saya tidak cerita selalu ini cerita uang lagi, enggak. Ya, uang itu cuma salah satu. Ya, toh saya tadi sudah kasih contoh ya. Masih ingat kan? Kalau saudara bersyukur karena ulang tahun, oh puji Tuhan, aku hari ini sweet 17. Puji Tuhan, hari ini aku sudah berumur 50 tahun. Aku sudah berumur. Toh kita juga keluarkan uang untuk pestanya. Ajak ini makan, ajak ini makan, ajak ini makan. Loh, kenapa kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Kita tidak juga bawa sesuatu gitu loh. Kita mesti samakan aja, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mesti belajar, ya. Perhatikan cara hidupmu. Salah satunya dalam cara hidup kita adalah perhatikan ibadah kita, personal maupun komunal. Cara kita memperhatikan ibadah ini adalah dengan jangan menyisakan, tapi apa? Halo? Bukan menyisakan, tapi menyisihkan. Artinya, ya memang kita beri waktu, kita beri, kita sisihkan sebagai yang pertama, yang terbaik yang kita bisa berikan. Termasuklah dalam hubungan kita dalam keluarga. Orang tua kalau saudara menyisakan waktu untuk anak, saudara tidak akan bisa punya waktu untuk relasi dengan mereka. Saudara harus sisihkan waktu. Anak juga begitu, ya, dengan orang tua. Kalau kamu tidak sisihkan waktumu untuk berrelasi dengan orang tua, tidak akan pernah ada waktu. Amin. Jadi dalam ibadah personal maupun komunal, bukan kita menyisakan, tapi kita menyisihkan. Supaya apa? Yang diuntungkan terakhir bukan Tuhan, tapi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar sesuatu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami. Engkau menginginkan kami boleh menyisihkan baik waktu kami, baik korban-korban kami yang lain. Kami sisihkan Tuhan untuk Tuhan, karena kami tahu waktu kami menyisihkan, kami berikan yang utama, kami berikan yang terbaik, maka Tuhan pun akan selalu berikan yang terbaik. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dalam hidup ini Tuhan. Kami tidak lagi menyisakan baik waktu kami dalam ibadah personal maupun ibadah komunal kami. Kami tidak menyisakan, tapi kami menyisihkan, memberikan tempat yang utama kepada-Mu Tuhan. Tempat yang pertama, yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami menyisihkan baik harta benda kami, baik
korban-korban kami yang lain, baik waktu kami mau sisihkan Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Kami akan berikan ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk anugerah dan kebaikan dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih yang kamu berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dengan segala yang terbaik yang dari Tuhan, Tuhan boleh berikan kepada kehidupan mereka. Biarlah Engkau boleh menemukan kami hati-hati yang siap Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Untuk firman-Mu Tuhan yang Kau taburkan melalui hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah benih-benih firman itu Tuhan bertumbuh dalam hati kami dan kami selalu melakukannya Tuhan dalam setiap perkataan dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Kita akan sama-sama menyaksikan pesan-pesan Gembala. Shalom semua warga kerajaan, benarlah perkataan ini. Kalau kita mati dengan dia, bersama dia, kita akan bangkit, dihidupkan kembali bersama dia. Kalau kita tekun di dalam penderitaan yang kita alami karena nama Kristus, maka kita akan memerintah bersama dia. Tetapi yang ketiga ini, kalau kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kita melihat kehidupan seorang yang biasanya besar mulut, cepat bicara, hati-hati cepat bicara banyak salahnya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan dianiaya, dibunuh, tapi setelah bangkit aku menyusul kamu ke Galilea. Matius 26 ayat 33, Petrus mengatakan, semua ini tergoncang. Sorry ya, aku enggak bakal. Aku lain, aku lebih hebat. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kalau orang menepuk dada dan menganggap dirinya lebih daripada orang lain, dia sedang menaruh batu sandungan di depan dirinya sendiri.
Apa jawab Petrus? Bukan bertobat. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Akibatnya menular sama yang lain. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. The influence of a leader, hati-hati saudaraku. Dia jadi sombong, angkuh, terlalu percaya diri. Seharusnya dia berkata, help me God. Baru-baru pada waktu merayakan ulang tahun kami ke-45, beberapa saudara nggak tahu ya. Saya ini dan istri dapat anugerah oleh jemaat Rock Surabaya. Itu selalu dirayakan ulang tahun pernikahan. 25, 30, 35, 40, 45. Dan pada waktu itu ketika kita memberikan yaitu pernyataan komitmen, re-komitmen. Istri saya mengucapkan sesuatu. Dia berkata, terima kasih selama ini engkau setia kepadaku. Tak kasih tahu, saya langsung angkat tangan. Help me God, tolonglah saya Tuhan. Karena selama ini kalau saya harus pergi sendiri. Kami ada satu kebiasaan yaitu saya pegang tangannya, kita berdoa dan berkata, Semper Fidelis, forever faithful. Tapi saya selalu berkata, help me God. Kalau orang membuat pernyataan di pengadilan, selalu berkata, so help me God. Kalau ada presiden Amerika dilantik berkata, so help me God. Demikian juga saudaraku, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Petrus berkata, lewat tanganku banyak orang sembuh. Aku dipakai Tuhan luar biasa. Dan aku lebih baik dari yang lain. Inilah jebakan daripada iblis. Seharusnya kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan berkata, ayam itu lebih mengaku aku daripada engkau. Dan ketika ayam berkokok, saudaraku ya. Ketika ayam berkokok kira-kira dia berkata, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Tapi Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Bahkan dia sumpah, aku tidak kenal dia. Dan ketika dia mendengar ayam berkokok, menangislah dia. Tapi Yesus tidak membuang dia. Yesus memulihkan keadaannya. Tapi namanya turun, bukan lagi Petrus, tapi Simon Bar-Yona. Simon nama asli, Yona atau Yunus nama bapaknya, artinya burung merpati. Burung merpati kan setia. Jangan lupa, kamu itu anaknya Yunus. Tetapi Yunus yang sejati maksudnya yang penuh dengan kemurahan, yang setia itu cuma Kristus. Karena saudaraku, aku memberikan kepadamu tanda Yunus, bukan? Ya, bahwa seperti Yunus dalam perut bumi, di perut ikan dan perut bumi, Yesus juga ada di dunia orang mati selama 3 hari. Tapi kemudian bangkit. Karena itu jangan ada yang menepuk dada. Jangan ada yang merasa lebih dari yang lain. Mari kita berkata, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Supaya saya tetap setia kepadamu sampai akhir. God bless you all. Amin. Yesus juga ada Roh Kudus. Supaya saya tetap setia kepadamu sampai akhir. God bless you all. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar
kami mengucapkan puji syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas karunia-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Atas penyertaan dan kasih karunia-Mu lah ibadah kami berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu melalui perantaraan hamba-Mu. Biarkanlah ibadah kami baik secara personal dan komunal untuk menjalin relasi dengan-Mu ya Tuhan, juga dengan sesama semakin intim ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kekuatan si iblis dan roh jahat biarlah menjadi lemah, tidak dapat mempengaruhi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, juga biarlah kami dapat selalu menyisihkan bukan menyisahkan ya Tuhan, dan memberikan yang terbaik ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa biarlah firman-firman-Mu menjadi benih, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kami. Tuhan, kami berdoa untuk gembala pimpinan kami, Bapak Timotius Arifin dan Bapak Roni Daud beserta keluarga. Berikan mereka kesehatan panjang umur ya Tuhan. Berkati setiap rencana mereka, biarlah menjadi rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Yohanes Beni beserta istri dan keluarganya ya Tuhan. Engkau menyertai selalu ya Tuhan. Berikan mereka berkat, kasih karunia, kesehatan panjang umur. Biar mereka selalu dapat memimpin kami, membimbing kami, selalu berada di jalan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara tercinta kami, negara Indonesia. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari bencana alam. Biarlah negara kami, negara Indonesia ini menjadi negara yang mampu, yang bersaing di setiap negara-negara yang ada di dunia ini ya Tuhan. Menjadi negara yang terbaik, memberikan berkat bagi kami rakyat-rakyatnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pimpinan kami, baik yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan-Mu. Berikan mereka pengenalan mengenai firman-firman-Mu ya Tuhan. Biar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan kami ini dengan baik, adil dan makmur ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kota Padang kami yang tercinta ini. Biarkanlah Kota Padang ini menjadi sumber berkat bagi setiap kami yang ada di Kota Padang ini ya Tuhan. Jauhkan juga Kota Padang ini dari mara bahaya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk manajemen hotel ini ya Tuhan, yang tempat kami beribadah. Berkati mereka ya Tuhan. Biarkanlah hotel ini juga menjadi berkat di setiap orang-orang yang menginap di sini dan juga setiap kami yang beribadah di hotel ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang beribadah yang ada di tempat ini, baik juga yang secara online. Berkati kami ya Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan panjang umur. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang berbeban berat, Engkau yang meringankannya ya Tuhan. Juga bagi yang malas, Engkau mengetuk hati mereka ya Tuhan. Biar mereka semakin rindu untuk bersama-sama dengan kami berkumpul untuk memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada setiap tangan-tangan yang telah memberi, baik itu persembahan, diakonia, perpuluhan maupun pembangunan. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Engkau yang melipat gandakan 30, 60 bahkan 100 kali lipat ya Tuhan. Juga kami juga akan menyelesaikan ibadah kami. Engkau menyertai kami di dalam perjalanan pulang, agar kami sampai di rumah tanpa kurang satu apapun. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini ya Tuhan, kami rindu menerima berkat melalui penerangan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Biarlah yang terbaik dari Tuhan, dan harapkan selalu yang terbaik itu ada dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai, sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing dan menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Untuk minggu depan Bapak Ibu nanti Bapak Ibu lihat di pengumuman dari